Ya, silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Silakan duduk. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat selaku Ketua Departemen Advokasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi tujuan saya ke sini untuk berdiskusi dan juga mencari solusi dengan Ibu terkait lemahnya implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan, terkhususnya di kampus. Jadi semoga harapannya dari hasil diskusi kali ini kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk bisa memperketat lagi kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih Ade Raisa karena kepedulian dan kesadarannya terhadap implementasi kawasan tanpa rokok, terutama di lingkungan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Semoga kita bisa mendiskusikan hal ini dan mendapatkan solusi terbaik. Jadi Bu Cia, di tahun 2023 ini penerapan di beberapa daerah untuk kawasan tanpa rokok ini sebenarnya udah ada. Cuman masih mengalami beberapa kendala, terutama di instansi pendidikan seperti itu. Padahal seperti yang kita tahu, instansi pendidikan itu merupakan tempat belajar mengajar dan juga menjadi penerapan atau memberikan contoh untuk hidup sehat bagi generasi muda kita. Betul sekali Dara Raisa, kami sudah berusaha untuk menegakkan aturan KTR. Namun di lapangan masih banyak warga pendidikan yang kesadarannya masih rendah sehingga implementasinya juga kurang, seperti itu. Jadi Bu Cia, seperti apa yang sudah saya bawa dari data ini, menurut Global Adult Tobacco Survey di tahun 2021 sebanyak 34,5% orang dewasa itu mengonsumsi produk tembakau. Bahkan perokok pasif masih banyak terjadi di tempat umum, terkhususnya di lingkungan pendidikan seperti itu. Baik Dara Raisa, kita sadari sama-sama bahwa memang angka tersebut adalah angka yang sangat tinggi. Padahal lingkungan pendidikan itu harus menjadi ruang belajar yang sehat. Tingginya angka ini perlu kita sadari pula adalah karena masih banyak orang-orang yang belum menetapkan KTR sebagai prioritas utama. Nah, betul banget Ibu. Bahkan dari pengalaman cerita saya sendiri, itu beberapa waktu yang lalu ketika saya dan teman-teman saya sedang duduk di gazebo kampus, itu ada masyarakat mungkin dari luar ya seperti itu, dan dia merokok di area lingkungan kampus tersebut. Padahal sudah jelas tertera bahwa ada tulisan kawasan tanpa rokok gitu. Jadi dari berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan KTR secara konsisten dapat menurunkan angka perokok pasif sebanyak 40%. Maka dari itu perlunya pengawasan yang lebih tegas, papan larangan yang jelas, serta dukungan dari seluruh warga pendidikan mampu membuktikan bahwa kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk belajar mengajar. Nah, mungkin dalam hal ini kita memang perlu meningkatkan koordinasi maupun antara kampus dan lingkungan sekolah. Namun, memang perlu dipertimbangkan karena yang menjadi hambatan kami selama ini adalah bagaimana kita memastikan pengawasan ini berjalan dengan efektif. Mungkin ada Raisa mempunyai usulan yang mungkin bisa saya pertimbangkan. Nah, kalau dari saya sih ada ya Ibu. Mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi di zaman sekarang seperti pemanfaatan dashboard KTR. Nah, saya udah ada aplikasinya sih sebenarnya, itu dari Kemenkes. Mungkin boleh saya lihatkan terlebih dahulu. Jadi itu bisa di-download di Google Play Store ya Ibu. Ini namanya Monitor KTR. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita bisa memantau secara real time nih tentang KTR itu. Terus kita mungkin juga bisa melakukan sebuah sosialisasi untuk dari tenaga pendidik dan juga kepada siswa maupun mahasiswa, atau kita juga bisa membuat satgas KTR di lingkungan kampus maupun di sekolah seperti itu.
Nah, jadi seperti itu Ibu Cia, solusi dari yang saya berikan. Jadi kalau misalnya nih kita udah berhasil menerapkan KKR 100% di lingkungan pendidikan, dampaknya itu sangat luar biasa sih. Terutama nggak hanya kita menurunkan angka perokok, tapi juga bisa menanamkan nilai disiplin dan juga kepedulian terhadap kesehatan sejak dini. Saya setuju dengan Raisa. Kami akan memperkuat kebijakan internal dan bekerja sama dengan sekolah maupun kampus lain terkait implementasi kebijakan KTR ini. Namun memang yang kami butuhkan dengan sangat itu adalah kontribusi dan kerjasama dari mahasiswa dan siswa yang ada di lingkup pendidikan. Tenang aja Bu Cia, dari kami siap untuk melakukan kolaborasi karena tentunya generasi muda harus ikut dalam bagian dari perubahan. Kawasan tanpa rokok adalah area atau lingkungan yang ditetapkan sebagai tempat bebas dari kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, maupun mempromosikan produk tembakau. Tujuan utama penerapan KTR adalah melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, menciptakan lingkungan yang sehat, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. Maka dari itu, kelompok kami menyarankan untuk menggunakan dan menyebarluaskan website dashboard kawasan tanpa rokok sebagai sarana pemantauan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan kawasan bebas rokok di berbagai lingkungan. Website dashboard kawasan tanpa rokok merupakan platform digital yang dikembangkan untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi penerapan kebijakan KTR di berbagai kawasan, khususnya di lingkungan pendidikan, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan tempat umum. Dashboard ini berfungsi sebagai informasi dan pemantauan terpadu yang menampilkan data pelaksanaan KTR secara real-time seperti tingkat kepatuhan kawasan terhadap aturan KTR, data hasil pengawasan lapangan, dokumentasi kegiatan advokasi dan sosialisasi KTR, serta peta sebaran kawasan tanpa rokok di wilayah tertentu. Melalui website ini, masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dapat mengakses informasi secara transparan mengenai penerapan kebijakan KTR, sekaligus memberikan laporan atau umpan balik terkait pelanggaran atau upaya penerapan KTR di lapangan. Tujuan utama dari dashboard KTR adalah untuk mendukung implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan bebas asap rokok, memudahkan koordinasi dan pelaporan antar instansi dan komunitas, serta mendorong partisipasi publik dalam menjaga lingkungan sehat dan aman. Dengan adanya website dashboard KTR, diharapkan upaya mewujudkan lingkungan sehat, produktif, dan bebas rokok dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Sebagai ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, kami kolaborasi antar panjang ya. Sebagai ketua departemen dari advokasi di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa, tujuannya saya datang ke sini untuk berdiskusi dan juga mengajak untuk mencari solusi terkait lemahnya implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan, terutama di kampus. Semoga kita bisa menemukan solusi yang tepat ya Ibu untuk permasalahan ini. Itu direkam kan? Baik, Dek Raisa. Iya, boleh. Baik, Dek Raisa. Terima kasih juga karena
selalu terjadi. Sabar, salah. Gak apa-apa. Memang Dek Raisa, kita sadari bahwa angka tersebut adalah yang sangat tinggi. Lupa, salah. Jelas tertera bahwa ada tulisan kawasan tanpa rokok. Sabar, seluruh warga pendidikan, hal ini terbukti dapat membuat sabar. Jadi seperti itu ya Bu Cia. Jadi kalau misalnya kita nih udah berhasil nih untuk melakukan sabar. Tenang saja Ibu, dari kami